Shalom Jemaat dan sahabat Eka. Selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya pada hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pada pukul 8.30 pagi. Kami juga mengundang jemaat yang rindu bertumbuh dan pendalaman firman Tuhan dalam ibadah Doa Fis, doa, pendalaman Alkitab, dan penajaman visi setiap hari Jumat pada pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat Eka untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara mengikuti like Instagram gbt.eka dan subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan dalam beribadah, kami mohon jemaat Eka yang membawa handphone untuk mematikan dan memposisikan handphonenya dalam keadaan mode silent. Demikian jadwal ibadah yang perlu kita ketahui. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Saya merasa hari ini Bapak Ibu datang dengan penuh sukacita, yang hari ini datang dengan penuh sukacita untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kita sama-sama lambaikan tangan kita. Amin, haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu. Dan saat ini saya undang kita semua untuk kita bisa mempersiapkan diri kita. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau menyembah. Kita mau memuji Tuhan kita. Karena Dia adalah Allah yang begitu besar. Amin Bapak Ibu. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang luar biasa. Mari saat ini kita mau tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan kami kesehatan untuk bisa hadir tempat ini, bertemu dengan saudara-saudara seiman kami yang lain, semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar Tuhan. Dan kami saat ini mau memuji memuliakan-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Terimalah pujian kami ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, sungguh-sungguh dari hati kami yang terdalam. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, sembah Dia. Haleluya. Berikan penyembahan-Mu yang terbaik padanya. Dia Allah yang luar biasa, yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Glory. Kami memuji-Mu, kami sembah-Mu. Haleluya. Haleluya.
besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari kita bersama katakan, kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Katakan besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, Tuhanku. Katakan besar, besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita pujikan dengan kesungguhan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia yang datang dalam terang, dan kegelapan pun sirna. Yes Tuhan, umatnya bersujud mendengar suara. Angkat tanganmu bersama dan katakan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan besar, Kau besar Tuhan, besar Allahku, selamanya nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Dengan lebih sungguh, angkat tanganmu bersama, besar, besar oh Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Dia yang layak disembah,
layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, yes Tuhan. Hatiku bernyanyi, kau besar, kau besar. Sekali lagi, layak disembah, layak disembah. Kau Raja, kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, kau besar. Dengan lebih sungguh lagi, katakan besar, besar. Allahku selalu nyanyikan, nyanyikan besar. Allahku selamanya besar dan ajaib, Tuhanku. Lebih lagi besar, besar. Allahku, nyanyikan besar, nyanyikan besar. Allahku selamanya besar dan ajaib, Tuhanku. Sekali lagi, besar Tuhan, besar, oh Allahku. Nyanyikan besar, Allahku selamanya besar dan ajaib, Tuhanku selamanya besar. Tuhan selamanya besar dan ajaib. Katakan selamanya, selamanya besar dan ajaib. Selamanya, selamanya besar dan ajaib, Tuhanku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Oh, saat ini kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami sambut semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap memuji, memuliakan Tuhan, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita sekali lagi. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Mari kita puji Dia. Kita tepuk tangan kita di atas kepala. Kita tinggikan Dia. Dia adalah Allah yang kuat. Dialah kota benteng dan pertahanan kita. Bersama dengan saya kita katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yes Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Katakan dengan iman, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang
seperti dikatakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Amin Tuhan. Dengan iman sekali lagi kita katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah tinggi, yes Tuhan, berlaksa tapi kami tahu Tuhan, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Dengan imanmu kita katakan bersama, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti semua katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber musik memuji Tuhan. Sungguh takkan pernah goyah Tuhan keyakinan kami. Katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti bersama. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah. Sekali lagi kita bersama katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya tanya sekali lagi, masih semangat memuji Tuhan? Amin. Kita percaya bahwa ketika Tuhan saat ini kita sudah diberikan kemenangan yang dari Tuhan. Kematiannya di atas kayu salib membuat kita menang atas dosa. Amin Bapak Ibu. Tapi kita bukan cuma jadi seorang pemenang, tapi kita lebih dari seorang pemenang. Amin. Yes. Kita katakan bersama, haleluya. Kita tepuk tangan. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari dengan saya kita katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes Tuhan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan, lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita dari pemenang. Lambaikan tanganmu bersama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan dengan iman, saya lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, saya sangat bersyukur ketika melihat Bapak Ibu di sini semua bisa menyembah, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Luar biasa. Mari saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita minta Tuhan secara pribadi yang berkata-kata dalam hati kita. Tuhan, kami rindu hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditanami kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan bertumbuh dan berbuah lebat. Kami percaya Engkau-lah yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri, kalau bukan karena Engkau Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Engkau Tuhan. Tanpa Tuhan yang di sampingku, kami tak mampu Tuhan. ku tak mampu sendiri. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Katakan bersama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara, kita bersama bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dengan iman. Bukan dengan kekuatanku ya Tuhan, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Sebab hanya Engkau Tuhan, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang darimu, pegang tanganku Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu, ketika kita merenungkan, mungkin saat ini banyak sekali pergumulan yang ada, yang kita miliki pribadi masing-masing. Tapi percaya Bapak Ibu, kalau kita sampai di titik ini, itu memang bukan karena kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita nggak mampu Bapak Ibu. Tapi hanya karena pertolongan Tuhan. Hanya karena tangannya yang kuat yang memegang kita. Kita katakan dengan lembut, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan penuh kesungguhan ku pandang wajah-Mu, nyatakan di hadapan Tuhan, ya Tuhan, pertolonganku datang hanya darimu Tuhan. Yes, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi kita katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu, pegang tanganku Tuhan, peganglah tanganku, jangan
lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya undang dengan kasih hambanya untuk bisa pimpin kita dalam doa firman. Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Pagi hari ini Tuhan kami datang bersama-sama merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang patut kami tinggikan, Engkau yang patut kami Tuhan besarkan, dan Engkau yang seakan berbicara kepada kami sehingga kami boleh memahami dan kami mengerti apa yang harus kami lakukan terus menerus dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan kami yakin Engkau yang akan menyapa setiap kehidupan kami. Engkau akan berbicara bagi kami semua sehingga benar-benar kami boleh mengerti, oh Tuhan, kehendak dan rancangan-Mu yang indah bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah oh Tuhan Kau berbicara kepada kami, memakai mulut lidah hamba-Mu sehingga boleh menyampaikan kehendak dan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh duduk dengan tenang, kami boleh memusatkan perhatian dan pikiran kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orangnya bersiap menerima firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan saudara duduk kembali. Terpuji nama Tuhan, saudaraku sekalian dikasihi Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh berhimpun bersama-sama, kita boleh bersama-sama memuliakan Tuhan, dan di dalam pujian kita mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Saya yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang lebih dan lebih dari segala-galanya. Loh, nah ya sudah mulai ragu-ragu kan? Karena kenapa? Seringkali dalam hidup ini ternyata kita harus menghadapi banyak masalah dan persoalan. Dan kerap kali problem-problem yang kita hadapi dan kita jumpai itu terasa begitu berat dan merupakan beban. Seolah kadang-kadang kita merasa apa yang harus saya kerjakan? Mengapa seperti ini? Dan mengapa seperti itu? Nah, untuk itu dalam rangkaian bulan ini kita memasuki bulan Agustus, di mana kita memperingati kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Dan menyambung dari tema kita sepanjang bulan-bulan yang lampau, kita berbicara soal buah roh. Maka pagi hari ini mari kita akan melihat sebuah tema khusus tentang kemerdekaan. Bagaimanakah kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama, dan kalau sudah meyakini kebenaran firman Tuhan, mari kita akan aminkan bersama-sama. Yohanes pasal 8 ayat 36. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Terima kasih. Saudaraku sekalian, ayat kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama-sama dengan tegas, walaupun pendek tapi memberikan ketegasan kepada kita. Apabila anak itu memerdekakan kamu, siapa anak?
Anak itu adalah Tuhan Yesus. Apabila Tuhan Yesus yang adalah anak itu memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Atau dengan kata lain, benar-benar merdeka itu disebut sebagai merdeka yang sejati. Punya kemerdekaan yang sungguh-sungguh, bukan kemerdekaan semu. Saudaraku sekalian, kalau saya memperhatikan ayat-ayat ini, mau tidak mau saudara akan belajar lebih dulu bertanya, kenapa ayat ini muncul? Apa sih sebetulnya makna asli ayat ini ketika didengar oleh pendengarnya ketika Tuhan Yesus sampaikan? Apa maksud Tuhan dengan menyampaikan hal ini? Nah, untuk itu mari kita melihat mulai ayat yang ke-30 sampai sambung terakhir ayat 36 ini. Ayat 30 ya. Ayat 30 kita akan membacanya. Ayat yang genap saya bacakan, ayat yang ganjil saudara membaca ya. Ayat yang genap saya bacakan, ayat yang ganjil saudara membaca. 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31. Kok suaranya halus sekali? Sebentar, diulangi lagi supaya suaranya betul-betul menggema ya. Sekali lagi ayat 30 saya ulangi. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sekali lagi, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ayat 35. Bersama-sama ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku sekalian, pertanyaannya, jadi kalau begitu apa makna bahwa kamu akan benar-benar merdeka kalau anak itu memerdekakan kamu? Saudaraku sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, kalau saudara baca ayat ini, bagian ini mempunyai tema yang jelas, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Dan bagian ini diberikan bukan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi bagian ini diberikan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus walaupun dia orang Yahudi. Ayat yang ke-31, ayat yang ke-30 mengatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ya loh. Jadi siapa yang Tuhan Yesus tujukan kata-kata berikutnya adalah orang-orang yang sudah percaya. Nah, ketika banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, maka Yesus berkata dalam ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Apa artinya? Berarti dengan jelas kalau kamu percaya kepadaku, syaratnya jelas. Menjadi pengikut Yesus Kristus, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia harus ada dalam firman Tuhan. Dia harus tetap
meyakini kebenaran firman Tuhan dan benar-benar memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Dia dikatakan kamu harus melakukan kebenaran itu karena firman Tuhan itulah yang akan menyatakan kebenaran. Dan kalau kamu sudah mengerti kebenaran dan kamu lakukan, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Saudara, pagi hari ini dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, saya ingin tanya kepada saudara, apakah setiap bangsa Indonesia saat ini sudah merdeka? Ayo, saudara, ragu-ragu? Pertanyaannya, saat ini kita akan memperingati ulang tahun kemerdekaan yang keberapa? 79. Tidak waktu yang singkat, sangat panjang, 79 tahun kita sudah merdeka. Pertanyaannya, apakah setiap bangsa Indonesia sudah merdeka? Banyak saudara yang ragu-ragu dan mulai berpikir. Karena orang yang merdeka dikatakan di sini adalah orang yang betul-betul bisa melakukan apa yang dia jalani itu dengan penuh kesungguhan, penghayatan dan tidak merasa tertekan melakukannya. Dia lakukannya dengan bebas, dengan sungguh-sungguh dan boleh meresapi apa yang dia lakukan. Demikian juga firman Tuhan mengatakan, itu sebabnya secara rohani jikalau engkau mengatakan percaya kepadaku, maka kamu harus tetap mengerti, memperhatikan kebenaran firman Tuhan dan tinggal di dalamnya. Melakukan kebenaran firman Tuhan itu, sehingga kamu akan disebut murid. Dan ketika engkau menjadi murid karena kamu melakukan firman Tuhan dalam hidupmu, maka kebenaran yang ada dalam hidupmu itu akan memerdekakan kamu. Jelas kalau kita baca dalam konteks sekarang, mau tidak mau langsung muncul. Oh, jadi kalau mau jadi murid Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, pertama harus betul-betul tetap di dalam firman Tuhan. Artinya memahami, mengerti, dan menjalankan dalam hidupnya. Sehingga kebenaran-kebenaran yang dia pahami akan memerdekakan dia. Dia akan melakukan segala sesuatu dalam hidupnya dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian, dan penuh kesukaan. Itu sebabnya mengapa dalam minggu-minggu yang lampau kita sudah belajar bagaimana setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, berarti siapa yang ada dalam hidupnya? Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Semua sudah ada di dalam hidup kita. Dan ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, Dia yang akan menuntun, memimpin dan memberikan jalan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kalau kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan dalam minggu-minggu yang lalu kita belajar, buah roh itu akan muncul dalam hidup kita. Dan itulah yang memberi kekuatan kita sehingga kita bisa lakukan dengan penuh apa? Penuh gairah. Kita tidak pernah merasa berat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan semuanya itu kita lakukan dengan penuh sukacita. Tidak ada yang berat. Itu yang Tuhan maksud. Tetapi ternyata orang-orang pada waktu itu salah mengerti. Lalu dia mengatakan, loh merdeka, kami dimerdekakan. Kami loh tidak pernah menjadi budak. Kami tidak pernah jadi budak. Bagaimana kami perlu dimerdekakan? Yesus selalu mengatakan pada mereka, benar. Memang kamu merasa kamu bukan budak, tidak pernah menjadi budak. Tetapi bagaimana kamu merasa bahwa kamu punya hak untuk mewarisi kehidupan yang kekal? Lalu mereka mengatakan, kami adalah keturunan Abraham. Kami kan ahli waris dari Abraham bapak kami. Saudara, banyak
orang-orang yang memahami bahwa keselamatan, kehidupan yang kekal itu adalah warisan. Saya sudah jadi anak Tuhan, KTP saya sudah tertulis Kristen, nama saya juga sudah ada tambahan nama baptis Kristen, maka saya sudah pasti akan mewarisi kerajaan surga. Iyakah? Tuhan mengatakan, loh, kamu memahami bahwa kalau kamu keturunan Abraham maka otomatis kamu punya hak. Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, dia itu adalah budak dosa, hamba dosa, dia dibelenggu oleh dosa. Nah kalau orang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Ingat, orang yang berbuat dosa, dia hamba dosa. Berarti sebetulnya dia belum dimerdekakan. Pertanyaannya, kalau saya jadi hamba dosa, lalu apa akibatnya? Efeknya apa? Ayat yang ke-35. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Seorang hamba bisa ada di rumah, bisa dibawa oleh tuannya ada di dalam rumah. Tetapi dia tidak akan terus-menerus ada di dalam rumah. Siapa yang punya hak berada dalam rumah? Anak. Kalau anak memang punya hak. Tapi kalau hamba tidak. Jadi artinya kalau kamu tetap menjadi hamba dosa, kamu cuma sementara ada di sini. Kamu tidak punya hak terus-menerus ada di dalamnya. Jadi kalau begitu saudaraku sekalian, apa yang firman Tuhan mau katakan? Ayat 30. Jadi itu sebabnya harus betul-betul dimerdekakan oleh Tuhan. Betul-betul kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu baru merdeka dengan sesungguhnya. Saudara, saya ingin memberikan ilustrasi sebentar kalau saudara melihat gambar ini. Ini adalah gambar bagaimana seseorang memang dia ada di dalam penjara. Dan dia berada di balik teralis besi. Tetapi sebetulnya dia itu sudah tidak diikat, sudah dibebaskan. Rantainya sudah dilepas. Bahkan pintu penjara pun yang ada di sebelah kirinya itu sudah terbuka. Tetapi dia tidak mau keluar. Kenapa kok tidak mau keluar? Karena dia sudah terlalu biasa, merasa biasa, enak tinggal di sel itu. Bayangkan setiap jam makan sudah pasti makanan datang. Apapun juga sudah disiapkan oleh lembaga. Jadi dia merasa tenang. Disuruh keluar tidak mau. Itu gambaran orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Diberi kesempatan untuk meninggalkan semua kehidupan yang lama. Tekanan, ikatan, belenggu-belenggu masa lampau. Tapi dia ternyata tidak mau. Dia lebih senang berada di dalamnya. Itu gambaran orang-orang yang tetap mau berada dalam belenggu dosa. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kalau engkau mau menjadi muridku, ingat, yang menolong engkau mengerti apa yang salah, apa yang tidak boleh, apa yang tidak benar, itu adalah firman-Ku. Jadi dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari agar engkau mengerti. Sehingga ketika engkau mengerti, engkau melihat ada kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan membuat engkau bebas, merdeka. Dan engkau boleh menjalani hidup dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Jadi kalau begitu, mengapa seringkali dan banyak kali anak-anak Tuhan tidak mengalami damai sejahtera Tuhan?
Mengapa seringkali buah roh tidak bisa muncul dalam hidupnya? Mengapa seringkali tidak sabar, seringkali merasa tertekan, stres dan sebagainya? Sebetulnya semua itu terjadi karena kita belum dimerdekakan secara sejati. Kita sudah ada, tapi kita masih menjadi budak. Kita masih menjadi orang tahanan yang dibelenggu, yang tidak mau keluar dari tempat di mana masa lampau yang Tuhan katakan tinggalkan, lepaskan. Ini pintu sudah dibuka, tapi dia mengatakan no, saya masih tetap lebih senang di sini. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, itu sebabnya pagi hari ini bagaimanakah kemerdekaan sejati itu bisa menjadi bagian dalam hidup kita? Maka persoalannya adalah belenggu-belenggu dosa, perbudakan-perbudakan secara rohani itu harus kita tanggalkan, harus kita lepaskan. Kalau kita tidak mau dilepaskan dari perbudakan dan belenggu dosa, saudara akan mengalami suatu kehidupan yang sangat berat. Seperti yang dikatakan oleh Ibrani pasal 12 ayat 1, bagaimanakah seharusnya kita menjalani hidup ini? Tidak tahukah kamu bahwa hidupmu itu bagaikan orang yang diletakkan dalam sebuah perlombaan? Kalau ada seorang ingin berlomba dan dia ikut dalam perlombaan lari, maka apa yang harus dia lakukan? Apakah saudara pernah melihat ada orang ikut lomba lari, dia membawa koper yang besar, karena dia bilang, nanti kalau ketinggalan saya kan tidak punya baju. Masih membawa beauty case yang isinya segala macam untuk menghias. Dia bilang, nanti kalau sampai di finish keringat mengucur, kan saya nggak cantik lagi. Jadi ya harus pakai segala disiapkan. Coba bayangkan, kalau semua beban itu dibawa oleh dia untuk menuju ke finish, saya yakin saudara akan kesulitan. Itu sebabnya tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Itu Ibrani 12 ayat 1. Dia mengingatkan kita, tanggalkan. Jangan hanya merasa bahwa semuanya sudah lewat, semuanya, tetapi saudara tidak mau meninggalkan, tetap mau diikat dan dibelenggu. Apa sih belenggu dosa itu? Nah, ada beberapa pemahaman dan pengertian tentang belenggu dosa. Yang pertama, belenggu dosa itu menunjukkan kepada ketergantungan terhadap dosa atau ketergantungan pada dosa. Baik itu berupa penyalahgunaan bahan-bahan yang terlarang, zat-zat yang merupakan menjadi pelarian dalam hidupnya. Ketika menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, dia mulai mencoba merilis, menghilangkannya dengan jalan memakai narkoba atau memakai alkohol, atau memakai zat-zat lain yang merusak tubuh dan jiwanya untuk bisa merilis. Katanya, aku sumpek, aku susah, jadi supaya saya tidak lagi susah dan sumpek. Larinya menuju kepada zat-zat yang seperti itu. Tujuannya apa? Mengurangi rasa sakit, mengurangi rasa beban-beban yang berat. Mungkin itu sementara bisa menolong. Tetapi kita lihat efek jauhnya akan justru berbahaya. Itu mengikat, itu akan membelenggu dan membuat kita bukannya tambah baik, tapi akan merusak bagian-bagian yang lain. Belenggu ketergantungan pada dosa termasuk kenajisan, perjinahan itu akan memunculkan keterikatan dan ketergantungan. Bahkan seringkali ketergantungan pada dosa berupa kemalasan bagaimana kita tidak mau bekerja dengan tekun. Itu termasuk ketergantungan terhadap dosa.
Banyak orang yang tidak mau berjuang dengan sungguh-sungguh dalam hidupnya. Ketika ada tantangan sedikit dia merasa mundur. Ketika ada hambatan sedikit dia tidak mau terus berjuang menghadapinya. Bahkan kemalasan-kemalasan rohani juga seringkali menjadi penyebab ketika kita tidak mau dengan sungguh-sungguh mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan. Untuk mengerti kehendaknya, untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Ya memang kadang-kadang karena kesibukan, mungkin karena kelelahan. Kadang-kadang kita merasa, aduh enggak punya waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, untuk saat teduh. Tapi ketahuilah saudara bahwa itu seringkali akan menjadi belenggu yang akan mengikat saudara dari satu kemalasan menjadi kemalasan yang lain sehingga akhirnya apa? Abaikan semua. Untung kalau minggu bisa beribadah. Kalau minggu juga sibuk, ada pekerjaan, ada undangan, ada kegiatan kampung, ada kerja bakti dan sebagainya. Maka kita akan tinggalkan lagi. Belenggu dosa juga termasuk bagaimana kebencian dan dendam yang ada di dalam hati kita. Ketika kita tidak mau mengampuni, kita memilih untuk menyimpan kebencian dan dendam terhadap orang lain daripada kita lepaskan. Saudara sekalian, orang yang menyimpan kebencian dan dendam terhadap orang lain seolah-olah itu kelihatannya wajar. Karena dia keterlaluan sekali. Aku sudah tidak bisa lagi mentoleransi. Betul saudara, tapi tahukah saudara sebetulnya siapa yang terbelenggu? Siapa yang menjadi susah? Dirinya sendiri. Orang yang menaruh benci, begitu kelihatan sosoknya itu di depan sana mau jalan, mau berpapasan. Itu dia. Lebih baik saya tak cari jalan lain. Loh, jalan sebetulnya lurus enak, terpaksa mencari jalan lain gara-gara nyimpan dendam dan benci. Belum lagi ketika orang dibelenggu oleh dosa, ada kebohongan-bohongan, penipuan, mengambil apa yang bukan milik kita dengan cara yang tidak benar. Itu kalau sudah dikerjakan, dari satu kebohongan akan muncul kebohongan yang lain. Dan kebohongan itu akan melipat bagaikan bola salju yang akhirnya akan apa? Menggilas kita sendiri. Itu sebabnya mari tanggalkan belenggu-belenggu yang seperti ini. Termasuk di dalamnya keserakahan dan penyembahan berhala. Keserakahan contohnya cinta akan uang dan materi. Sehingga menempatkan uang dan harta benda di atas Tuhan. Dan di atas hubungan dengan sesama. Yang penting saya dapat. Tidak peduli itu siapa. Orang lain pun dikorbankan apalagi Tuhan. Banyak orang menyembah berhala bukan dalam bentuk berhala yang kelihatan. Hal-hal dunia yang bisa seperti karir dalam hidupnya, hobinya, ataupun banyak hubungan-hubungan yang ada. Itu diutamakan lebih daripada kita mengutamakan Tuhan dan hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Seolah-olah Tuhan menjadi nomor 2. Bagaimana kebenaran itu bisa muncul dan menuntun kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, mari tanggalkan semua belenggu-belenggu dosa seperti ini. Bahkan bentuk-bentuk perbudakan rohani, hal berikutnya, itu banyak kali menekan kehidupan kita. Baik itu berupa ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan.
Banyak orang merasa hidup penuh dengan ketakutan. Ketakutan pada masa depan, ketakutan terhadap apa yang terjadi dengan anak-anak, ketakutan terhadap apa yang akan kita jalani, takutan terhadap bisnis dan sebagainya. Banyak orang yang mempunyai ketakutan-ketakutan sehingga menghalangi dirinya untuk bisa hidup dengan penuh iman dan kepercayaan sama Tuhan. Ketakutan-ketakutan yang tidak rasional seperti ini seringkali menjadi tuan yang memperbudak hidup kita. Bahkan ada orang-orang yang begitu cemas sehingga kecemasan itu merusak damai sejahtera yang ada dalam hidupnya. Yang seharusnya menjadi ciri dari buah roh. Damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan, ternyata sekarang damai sejahteranya dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau ada orang yang biasanya senyum, kali ini tidak senyum, mukanya sedikit panjang, hatinya sudah mengatakan, waduh ada apa ini? Kira-kira waduh ini. Seringkali itu sehingga menghilangkan damai sejahtera, kecemasan yang terus-menerus, belum lagi depresi dan putus asa yang seringkali menghantui diri kita. Keputusasaan seringkali membuat kita tidak merasa berharga lagi, seolah-olah ya sudah mau diapakan, kehilangan harapan, kehilangan yang lebih parah lagi, kehilangan keinginan untuk terus hidup. Bahkan banyak orang yang merasa ditolak dan merasa kepahitan dalam hatinya. Dia merasa tidak dicintai, dia merasa tidak diterima oleh orang lain atau bahkan oleh Tuhan. Tuhan jahat, kenapa Tuhan mengizinkan saya mengalami hal yang semacam ini sehingga seolah-olah merasa ditolak. Beberapa orang diperbudak oleh perasaan dan pemikiran untuk kritis yang berkelebihan. Sehingga cenderung untuk menjadi hakim bagi orang lain. Kritis itu baik, kritis itu diperlukan. Tetapi kalau berlebihan, itu cenderung untuk memandang segala sesuatu secara negatif. Segala sesuatu itu merusak kedamaian di dalam hatinya. Sehingga selalu mencoba menghakimi orang lain. Selalu berusaha menemukan dan selalu akan menemukan kesalahan orang lain. Karena dia merasa dirinya lebih baik. Hal-hal itu yang akan merusak. Kita akan diperbudak oleh perasaan-perasaan seperti itu. Bahkan ketergantungan secara emosional. Yaitu ketika kita mengandalkan orang lain, kita mengandalkan hal-hal dunia, kita mengandalkan hubungan dengan orang lain. Sehingga kebahagiaan dan rasa aman itu digantungkan sepenuhnya kepada hal-hal yang di sampingnya. Kalau saudara secara emosional tergantung kepada orang lain, bukan kepada Tuhan, saudara akan merasakan kekecewaan demi kekecewaan. Karena banyak orang yang memang tidak stabil, sulit dipercaya, bahkan kadang-kadang berubah-ubah. Kata orang, esok dele, sore sudah tempe. Kalau kita secara emosional hanya tergantung, saya akan merasa damai, saya akan merasa sejahtera. Kalau lingkungan mendukung saya, wah itu akan berbahaya. Bahkan dalam hubungan suami istri yang paling dekat pun, kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita secara emosional kepada mereka, itu pun akan berbahaya. Siapakah pusatnya? Pusatnya harus kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam konseling pernikahan, hubungan suami istri itu bukan hubungan bilateral, tapi triangle. Ada saya, ada pasangan hidup saya, ada Tuhan yang akan mengontrol semuanya.
Kalau itu berjalan dengan baik, maka itu akan menolong kita untuk terus maju dan tidak punya ketergantungan secara emosional. Demikian juga banyak orang yang mengendalikan orang lain dan berusaha memanipulasi emosinya supaya dia bisa mengendalikan orang lain. Ini pun juga akan merusak. Itu sebabnya pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dan kita akan meminta Tuhan tolong saya agar saya boleh benar-benar dimerdekakan. Bagaimana cara kemerdekaan itu bisa berlaku atas diri saya? Saudaraku sekalian, kembali kepada ayat yang sudah kita baca tadi. Coba kita buka sekali lagi. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36, ayat 30 sampai 36. Coba perhatikan dengan baik di sana. Saudara akan menemukan ada sesuatu yang istimewa. Ya, ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Nah, orang percaya terus, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Terus ayat 30, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran, lalu jawab mereka, kami keturunan Abraham tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kau dapat berkata kamu akan merdeka? Ayat yang ke-34, kata Yesus kepada, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Terus ayat 30, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi, perhatikan, anak tetap tinggal dalam rumah. Lalu ayat 36, jadi apabila anak itu yang punya hak yang sama dengan Bapa yang menyediakan surga itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Artinya, bagaimana caranya agar kita betul-betul bisa dimerdekakan? Pertama, orang-orang Yahudi waktu itu ragu-ragu, siapa sih Tuhan? Tuhan menyatakan, kalau anak itu, aku adalah anak. Artinya satu keyakinan, pengakuan bahwa Yesuslah sumber kebebasan yang mempunyai otoritas. Pengakuan bahwa Yesus adalah sumber kebebasan. Yesus adalah yang bisa memerdekakan. Itu yang harus pertama kali ada dalam hidup kita. Yakinkah saudara bahwa Tuhan adalah penyelamat atas hidup saudara? Yakinkah saudara bahwa Dia yang bisa membebaskan saudara dari semua ikatan dan belenggu-belenggu yang seringkali menghambat perjalanan hidup saudara? Kalau kita tidak yakin, bagaimana kita bisa melangkah? Bagaimana kita bisa mencapai sasaran? Jadi yang pertama, keyakinan, pengakuan bahwa Yesuslah sumber dari segala-galanya. Ketika kita yakin bahwa Yesus yang akan memerdekakan, maka yang kedua, saudara harus berani melepaskan perbudakan dan belenggu-belenggu dosa. Yang tadi yang ada begitu banyak. Mari berkata, Tuhan, saya rindu, saya dibebaskan. Tidak mau ada lagi ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Saya tidak mau lagi depresi dan putus asa. Saya tidak mau menyimpan kepahitan dan perasaan-perasaan ditolak. Saya tidak mau lagi menghakimi dan mempunyai pemikiran-pemikiran kritis yang berlebihan. Apalagi saya mempunyai ketergantungan emosional kepada sesama atau orang lain ataupun harta ataupun lingkungan. Saya hanya mau menghadap kepada Tuhan saja. Itu akan menjadi kekuatan ketika saudara katakan, aku mau lepaskan. Aku akan memberikan pengampunan. Kalau saudara lakukan itu, maka saudara akan merasakan kebebasan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Buah roh
yang karakternya ada 9 itu akan muncul dalam hidup saudara. Karena saudara betul mengatakan, Tuhan pimpin saya, bimbing saya. Semua perasaan-perasaan yang selama ini mengikat, menghambat saya lepaskan. Saya mau hanya turut kepada kebenaran firman Tuhan. Saya mau menjadi murid-Mu yang tekun tetap dalam firman-Mu, menjalankan firman-Mu. Kalau buah roh itu muncul dalam hidup saudara, maka saudara akan merasakan Allah sendiri yang membebaskan saudara. Tidak lagi susah. Banyak orang mengatakan, lu ya kalau bicara gampang, kan belum pernah ngalami. Coba kalau ngalami disakiti. Rasanya hati itu begitu sakit loh. Kalau itu orang biasa enggak apa-apa, itu orang dekat. Loh, bukannya orang dekat, orang yang selalu saya perhatikan, orang yang selalu saya serahkan hidup saya sepenuhnya, bahkan saya selalu membantu. Aduh sulit memang. Kalau bicara soal daging, itu sulit. Tapi kalau saudara menyerahkan kepada Tuhan, Roh Kudus memimpin saudara. Kuasanya akan membantu saudara melangkah. Ketika saudara mengatakan, Tuhan aku mau serahkan, aku mau patahkan, aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Roh-Mu membimbing aku, Roh-Mu memberikan kekuatan kepadaku. Maka saudara akan dapat kekuatan dari Tuhan. Saudara akan bisa mengampuni dengan satu kebebasan yang luar biasa. Saudara bisa betul-betul tidak lagi membenci, tapi betul-betul saudara bisa mengasihi dengan kasih yang luar biasa. Kalaupun saudara disakiti, saudara tetap akan sabar. Dan kesabaran yang saudara lakukan, yang saudara alami, itu tidak terbatas. Tidak menjadi satu beban. Tidak akan menjadi satu yang rasanya aduh berat. Enggak. Saudara bahkan dengan sukacita. Dengan damai sejahtera dalam hati mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Orang yang menyakiti saudara. Orang yang merendahkan saudara. Saudara bisa tetap melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Itu sebabnya maukah kita dimerdekakan dengan kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Sementara musik akan tampil ke depan. Seringkali manusia dalam dunia ini mencari damai, mencari sukacita, damai, sejahtera, tetapi seringkali salah arah. Kalaupun itu bisa didapatkan di dalam dunia, sifatnya sementara. Tapi di dalam Yesus, bila aku mencarinya di dalam Yesus, ketenangan di dalam Yesus, maka semuanya akan berjalan dengan indah. Karena tidak ada satupun yang dapat menghibur kita. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita. Tapi Yesus itulah jawaban atas hidup kita. Saya tidak tahu hari ini, hari-hari ini adakah beban-beban berat? Adakah pergumulan-pergumulan hidup? Adakah belenggu-belenggu dan ikatan-ikatan yang sulit sekali saudara lepaskan? Marilah pagi hari ini, ketika kita menghadapi tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus ini, Tuhan memberi katakan, kembali kepadaku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah
kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudaraku sekalian, sementara musik mengalun, mari kita menghayati. Saat ini kita menghadapi perjamuan kudus. Inilah tubuh dan darah Kristus yang sudah dicurahkan untuk kita. Melalui tubuh dan darahnya kita sudah diselamatkan. Tuhan mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku bahwa engkau sudah diselamatkan dan engkau menjadi anak-anak Tuhan. Benarkah engkau mengatakan, Tuhan, aku mau menjalani hidupku sebagai anak-anak-Mu. Aku sudah ditebus dengan harga yang mahal. Itu sebabnya aku mau lepaskan semua dosa-dosa, hal-hal yang tidak berkenan, supaya aku boleh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Saat ini, kalau ada saudara yang masih merasa disakiti dan saudara merasa beban yang berat, lepaskan pengampunan dan katakan, aku Tuhan mau dilepaskan, aku mau dibebaskan. Kalau ada beban-beban berat, ada kesusahan, ada kesulitan, ada perasaan-perasaan yang masih mengganjal, kata Tuhan, aku mau lepaskan. Biarlah kuasa darah-Mu akan memberikan kekuatan yang baru agar aku boleh melangkah, sehingga aku boleh dimerdekakan dengan kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari saat ini, ketika firman Tuhan disampaikan, adakah Roh Kudus itu mengingatkan kita? Sudahkah kita dibebaskan dari segala belenggu-belenggu, beban-beban, keterikatan-keterikatan yang mengikat kita selama ini? Tuhan sudah memberikan tubuhnya, nyawanya untuk mati di atas kayu salib, untuk menawarkan kemerdekaan, kebebasan itu. Sekarang tergantung kita, apakah kita mau menerimanya, ataukah kita masih meragukan kasih dan kuasa Tuhan itu. Kita masih hidup dalam perbudakan, seolah-olah tanpa jalan keluar. Ketika pintu penjara sudah terbuka, namun kita masih suka tinggal di dalam. Inilah kesempatan pagi hari ini yang Tuhan tawarkan, tubuh dan darahnya sendiri. Marilah, siapkan hati kita. Terimalah apa yang sudah Tuhan lakukan itu, penebusan yang mahal harganya. Karena itu berarti pengorbanan
nyawa Tuhan. Maukah kita sia-siakan? Datanglah kepada Tuhan dengan penuh penyesalan. Mohon pengampunannya supaya benar-benar hidup kita dibebaskan dan kita mendapatkan kembali damai sejahtera itu. Kala ku cari damai, Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku sementara cari ketenangan, petugas akan memberikan kepada kita semua dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. bersama Dia. Hatiku damai Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. sementara musik mengalun. Saya minta setiap kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Datanglah kepada Tuhan, mohon pengampunannya, agar darah Yesus itu benar-benar menyucikan hati kita, hidup kita, tubuh kita adalah milik Tuhan. Agar kita bisa menjadi bait Allah yang kudus, di mana Tuhan tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Marilah kita merendahkan hati kita. Kalau ada permohonan, sampaikan itu di hadapan Tuhan, supaya kita dilayakkan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Karena perjamuan kudus ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri, agar kita bisa memperingati sengsaranya sampai Dia datang kembali. Terimalah hosti dan anggur ini dengan penuh hormat, karena ini adalah lambang dari tubuh dan darah Yesus sendiri. Firman Tuhan yang saya terima dari hosti dalam Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya mengaminkan, aminkan juga dengan penuh keyakinan, kalau Yesus sudah memerdekakan kita, itu adalah kemerdekaan yang sejati. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Silakan jemaat mengangkat hosti di tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Sebab yang saya ajarkan kepadamu itu, saya terima dari Tuhan Yesus sendiri. Bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Dia mengambil roti. Dan setelah Ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, Ia membelah-belah roti itu dengan
tangannya lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku." Inilah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Apakah saudara percaya bahwa ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Silakan jemaat mengangkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut ini, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan, ia mengambil piala anggur lalu berkata, "Anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku." Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam iman. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah lupakan pengorbanan Tuhan yang begitu agung dan mulia. Kini kami bukan lagi menjadi budak dosa, tetapi kini kami adalah hamba kebenaran-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, supaya kami tidak jatuh lagi dalam dosa, supaya kami benar-benar merdeka, dan kebenaran-Mu menuntun hidup kami dari hari ke hari. Dan biarlah damai sejahtera Allah melingkupi hidup kami oleh darah Yesus yang sudah membebaskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ikatan apapun, dosa sebagaimanapun buruknya, Engkau sanggup menuntaskannya karena Engkau sudah mati untuk itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Kita di sini yang percaya bahwa kita sudah tidak berada di bawah hukum dosa, kita sudah tidak berada di bawah kuasa dosa, bisa sama-sama lambaikan tangan kita. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita. Saya berikan kesempatan kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Saya undang para petugas untuk maju ke depan. Kita pujikan lebih dari pemenang. Amin. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan bisa sama-sama bangkit berdiri dan kita pujikan. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita lambaikan tangan kita bersama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Yes Tuhan. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Silakan. Masih bangkit berdiri, kami undang Pak Yu untuk bisa pimpin kita dalam doa persembahan dan doa penutup. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Kalau saat ini Tuhan, kami boleh benar-benar merasakan kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bukan manusia biasa, tapi manusia yang sangat dikasihi oleh Tuhan dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu sebabnya kami membawa diri kami kepadamu. Terimalah persembahan kami yang mewakili hidup kami. Kami mau memberikannya kepada Tuhan. Terimalah Tuhan sebagai satu buah bau dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga ini boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh Tuhan berguna bagi pelebaran kerajaan surga. Tuhan ditinggikan dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat Tuhan saat ini berdoa untuk saudara kami yang saat ini masih memerlukan dukungan doa, baik mereka yang saat ini sedang berbaring lemah di rumahnya masing-masing, mereka yang bergumul dengan kesehatannya, mereka yang sedang dalam pemulihan, mereka yang saat ini sedang mau Tuhan pergi ke luar kota untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Mereka menghadapi banyak persoalan, Tuhan sendiri yang menolong, sehingga kami tahu Tuhan sendiri yang akan bertindak bagi kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, sehingga sebentar kami Tuhan akan pulang dan kami akan menerima berkat dan anugerah daripada Tuhan bagi kehidupan kami. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekarang, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua ini berkati Tuhan, katakan amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi Tuhan menyinari dengan wajah-Nya,
sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, melakukannya dalam hidup ini. Amin. Silakan duduk kembali, puji